welcome back to my channel. I'm Della here. Okay, thank you buat semuanya teman-teman yang udah kasih support ke aku, baik itu dari komentar-komentar kalian, dan yang pastinya aku selalu ngambil komentar-komentar positifnya, dimana banyak banget yang yang mendukung dan juga komentar yang baik-baik di channel aku. Dan pastinya don't forget to tetap like, comment, and subscribe. Itu paling penting ya, supaya aku bisa bikin channel-channel selanjutnya. Oke, kali ini aku itu akan bahas sedikit tentang sharing pengalamanku, yaitu sebagai customer service, atau kalian bisa sebut sebagai frontliner. Apa sih frontliner itu? Ya, kalian cuman banyak yang ngira, wah kayaknya banyak yang tahu enak atau enggak sih gitu kan, kerja sebagai frontliner atau sebagai customer service. Frontliner itu banyak ya, banyak banget yang di front desk, banyak sekali, karena front aja udah di depan, pasti yang terlihat banget di depan kan. Nah, sebagai posisi aku yang customer service, buat kalian yang mau tahu apa itu, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Oke, yang pertama aku ada satu sumber ya. Sumbernya itu sedikit aku baca, tapi benar gak sih sama kayak aku? Oke, kalau misalnya customer service itu yang pertama itu, kalau menurut aku ya, kalau kalian passionnya sering ketemu sama orang, seneng ketemu sama orang, dan menurut kalian itu udah paling berani banget untuk ketemu sama orang, tapi maksudnya beraninya itu untuk ngomong atau interaksi sama orang, dan hal baru itu kalian suka, kalian boleh untuk masuk ke dalam ranah dunia yang customer service atau yang frontliner atau semacamnya ya, yang ada hubungannya dengan customer, itu it's okay. That's no problem, itu semua hak kalian gitu. B, yang pertama itu adalah bisa kenal banyak orang. Kenapa aku bilang bisa kenal banyak orang? Karena kalian bisa nemuin banyak banget relasi-relasi yang baik banget. Nggak hanya relasi dalam segi kalian kerjaan aja, tapi kalian tuh punya relasi yang misalkan si customer kalian ini dia itu ada kenal di misalkan ada kenal channeling, misalkan channelingnya itu bukan hanya pekerjaan aja ya, tapi banyak banget. Itu misalkan kalian pengen vacation kemana, kalian punya customer yang memang dia itu punya usaha di sana, dan kalian bisa punya relasi, dan akhirnya kalian bisa dapat promo gitu. Pokoknya banyak banget deh halnya. Itu yang pertama, adalah bisa kenal banyak orang. Dan yang kedua, kalau dibilang banyak mendapat bonus ya, aku baca di sini banyak mendapat bonus. Bonus itu maksudnya, bonus ini tuh banyak ya, maksudnya dalam arti kata bukan bonus dalam arti kata wah banyak pemasukan nih dalam income atau misalkan sehari atau semacamnya. Ingat ya, kita itu digaji untuk dua, yaitu problem ataupun ya itu solution. Pokoknya dua ya, masalah atau memberikan solusi ya. Intinya melayani yang terbaik itu untuk memberikan solusi juga yang terbaik. Dan bonusnya itu banyak. Itu udah biasa, mungkin curhatan dari customer kita diluapkan semua, itu sudah sangat biasa. Jadi itu bonusnya ya. Kalau misalkan lagi dalam keadaan beruntung ya mungkin tidak ada bonus hal itu, tapi kalau misalkan lagi keadaan yang sedikit kurang beruntung, itu ada sedikit bonus curhatan yang akan masuk ke dalam ya lingkungan kalian, seperti itu ya. Dan yang ketiga, tempat curhat customer. Ini benar tadi yang aku bilang, itu bonusannya adalah curhatan ya. Ada curhatan itu banyak ya tipikalnya. Aku nggak bisa jabarin satu-satu karena kalau di posisi aku sebagai customer service itu, ataupun sebagai maksudnya pekerja yang hubungannya dengan orang, customer relation atau yang lainnya, nah itu aku sudah digandrungi ya kurang lebih dari 5 tahun. Jadi kayak dalam satu harinya itu aku sudah bisa
ketemu orang tuh banyak dari puluhan gitu, jadi kayak yang bisa tahu karakteristik orang tuh seperti apa. Oh ini kira-kira orang ini akan komplain nggak sama kita, atau orang ini ketika walk in datang dan face to face sama kita, orang ini dalam keadaan senang atau tidak senang. Nah itu di situ akhirnya nanti lama-lama kamu bisa tahu sendiri. Jadi itu tempat curhatan ya. Bisa juga tempat selfie kalau misalnya customer ngerasa kalian mirip banget sama artis misalnya, contohnya. Kalau aku kan enggak lah ya gitu. Nah misalnya kalau kalian mirip banget sama artis, bisa minta selfie. Atau bisa juga mereka pengen, mbak aku pengen dong mbak selfie sama mbak gitu. Kalau misalnya aku udah udah datang ke sini dan mbak pelayanannya baik gitu, karena memang inget ya kalau misalkan kita ngelayanin dengan penuh hati dan mereka tuh selalu ingat sama kita, bahkan mereka rela gitu untuk nunggu kita, nggak mau ke yang lain gitu, nggak mau pindah ke layanan hati. Saya cuma mau sama dia gitu dan ditungguin. Jadi itu luar biasa, pokoknya banyak banget ya. Entah itu hal yang menyenangkannya, menurut aku tuh banyak, suka dukanya pun juga banyak gitu. Kalau yang menyenangkan yang tadi yang aku bilang ya, itu lebih banyak menyenangkan. Dukanya itu ya itu kadang-kadang pelampiasan curhatan, bukan curhat juga sih ini sebenarnya, jadi kayak pelampiasan ketika kita lagi dapat ketidakberuntungannya itu gitu lah ya. Dan yang kedua, selisih masalah. Jadi misalkan contohnya tadinya case-nya nggak close nih dengan siapa, tiba-tiba datang ke kita, jadi kan dia inget dia nggak clearnya, case clear, tiba-tiba langsung yang saya udah datang seperti itu dan nggak case close. Saya tahu kamu nggak bakal meng-case close kan, jadi dianggap rata semua. Nah itu udah biasa ya, miskomunikasi. Dan yang ketiga, digaji untuk selalu disalahkan, itu pasti ada seperti itu. Jadi ya harus pandai-pandai bersabar aja. Kalau memang mau ya merasa itu bukan hal yang jadi suatu tekanan dan kamu bisa bekerja dalam tekanan, it's okay kan, aku udah bilang dari awal. Terus udah gitu juga loyalitas ya. Loyalitasnya itu bukan hanya customer, tapi baik itu pekerjaan. Jadi intinya kalau di aku itu passion gitu. Jadi setiap orang itu memiliki passion masing-masing, dan itu gimana caranya untuk kalian pikirin lagi, kalian mau masuk atau tidaknya itu hak kalian. Tapi kalau sudah merasa passionate ya kalian boleh buat masuk di lingkup customer relation, atau mungkin berhubungan dengan customer dan juga customer service seperti itu. Jadi itu ya tadi penjabaran dari aku, suka duka aku selama menjadi customer service. Dan apa aja sih tadi kan, sukanya udah, dukanya udah. Kalau ditanya pernah nangis nggak sih, itu udah pernah, tapi nggak aku berusaha untuk profesional gitu. Ketika di depan customer kita merasakan hal yang namanya manusia ya, kadang-kadang kan perempuan itu kan suka masuk hati gitu ya, tapi berusaha untuk tenang dulu, calm down dulu. Kalau mau nangis ke belakang, jangan terlihat nangis di depan, tapi berusaha untuk tetap tegar, karena memang ketika kamu mengambil sebuah pekerjaan ya itu konsekuensi, karena setiap pekerjaan itu punya resiko masing-masing. Oke, itu dia ya. Kali ini adalah bahasan tentang suka duka sebagai customer service. Next, tetap di like, comment, and subscribe biar aku bisa bikin video selanjutnya. Thank you. Sampai ketemu lagi ya di next video selanjutnya. Bye bye.